Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Malut United melawan Persib Bandung yang berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kekalahan Persib dalam laga tunda Super League pekan ke-12 yang waktu itu memang diajukan oleh Persib ditunda karena hanya ada jeda sedikit setelah Persib melawan Selangor away di Malaysia gitu. Dan ketika laga ini ditunda di 14 Desember kemarin, sebetulnya secara jarak istirahat pun ini memang tidak ideal ya, hanya berbeda satu hari lah jika dibandingkan dengan kalau dilaksanakan kemarin di pekan 12 ya, saat Persib setelah melawan Selangor di hari Kamis main lagi di Sabtu kalau nggak salah ya. Nah ini kemarin kita setelah memastikan lolos dari fase grup ACL2 di hari di hari Rabu kita bermain lagi di hari Minggu ya. Memang lumayan lah ada jeda istirahat yang dianggap cukup oleh federasi sehingga dilaksanakanlah di tanggal 14 kemarin untuk laga tundanya gitu. Dan memang ini pun bertepatan dengan selesainya kiprah Indonesia di SEA Games bulan ini, di mana Indonesia tidak lolos grup ya setelah di awal kalah oleh Filipina dan saat melawan Myanmar pun ya tidak bisa meloloskan Indonesia kemarin gitu. Jadi ini memang secara perubahan jadwal memang sudah yang ideal, dianggap ideal karena ya setelah ini baru semua klub sudah rata lagi gamenya. Sekarang ada di 13 game dan akan mulai lagi di pekan ke-14-nya ya nanti di tanggal 20-21 gitu. Jadi ya semua memulai lagi dengan jumlah match yang rata, match yang sama, dan saat ini Borneo masih tetap ada di puncak klasemen dengan 33 poin. Di bawahnya ada Persija Jakarta dengan 29 poin dan Persib ada di posisi ketiga dengan 28 poin karena kemarin gagal melawan Madura. Padahal Persib punya kesempatan yang sangat bagus untuk memperpendek jarak dengan Borneo menjadi hanya 2 poin saja, cuman ya ini sayang gagal untuk dimaksimalkan. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang laga melawan Malut kemarin juga adalah laga yang secara permainan menjadi yang terburuk ya untuk Persib Bandung musim ini di Liga setelah permainan terburuk sebelumnya. Kalau saya pribadi saat lawan Persita, saat kita kalah lawan Persita itu juga Persib main jelek, tapi ternyata kemarin saat lawan Malut Persib bermain lebih jelek lagi gitu. Dan ini disampaikan oleh Igor Tolic, oleh Tom Haye di preskon. Mereka menyampaikan alasan kenapa Persib tidak maksimal, yaitu karena jeda istirahat tadi ya yang disampaikan. Jadi memang setelah kemarin menang melawan Bangkok gitu, mereka harus berangkat ke timur untuk ke Malut, dan ini mungkin bagi mayoritas pemain baru kita belum terbiasa. Dan Tom Haye pun menyampaikan bahwa Persib hanya punya waktu recovery yang singkat karena harus udah latihan lagi dan aklimatisasi di Malut gitu, di Maluku. Ya memang ini menjadi alasan yang logis untuk menjelaskan kenapa performa kemarin sore itu tidak maksimal gitu. Jadi ini bukan mencari-cari alasan, bukan ngeles lagi dan lagi bahwa kalau hasilnya kalah ya memang udah kalah aja gitu, dan kita juga semua menerima Persib sangat layak kalah. Tetapi ya pemain dan pelatih pun berhak menyampaikan bahwa salah satu alasan tidak maksimalnya performa kemarin itu adalah karena faktor kelelahan dalam satu minggu bermain 3 kali gitu ya. Jadi sebelum lawan di ACL pun kan di Liga bermain juga gitu. Jadi dalam jeda waktu kurang dari 10 hari Persib melakoni 3 laga. Memang itu resikonya bermain di 2 kompetisi, dan ini dengan jarak yang memang jauh juga gitu untuk bisa sampai ke Malut seperti itu. Dan ini sah-sah saja ya, sekali lagi untuk disampaikan. Di Eropa pun pasti ada aja alasan-alasan seperti ini ketika tim tidak tampil maksimal, bermain di Champions League, bermain di Liga, bermain di Domestic Cup gitu, FA Cup, Carabao gitu. Itu memang harus gimana pinter-pinter dari tim kepelatihan merotasi supaya pemainnya itu tidak burn out gitu. Dan kemarin sangat terlihat, sangat terasa pemain Persib rata burn out, kecapean, karena ya memang ini juga menjadi evaluasi untuk tim kepelatihan untuk bisa memanage lagi terkait rotasi pemain, karena sebetulnya di luar itu di bench itu banyak pemain yang lebih segar juga gitu yang memang tidak ditampilkan kayak gitu. Jadi
ya secara permainan buruk gitu, dan kita coba review dari line up dulu ya, dari jalannya laga babak pertama dan babak kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk subscribe channel Mata Persib, follow juga media sosial di @matapersib, dan ikutin terus konten-konten kita yang review match, analisa, discuss, live react di Instagram ketika match berjalan, dan kita selalu interaktif ya dengan followers untuk membahas pertandingan Persib gitu. Oke, di line up sendiri ya ini, jadi Persib tampil tanpa Bojan Hodak yang disuspend akibat akumulasi kartu ya kalau nggak salah, sehingga Bojan tidak bisa mendampingi di area teknis di pinggir lapangan dan digantikan oleh Igor Tolic. Ini juga bukan hal yang pertama terjadi ya sebetulnya, jadi harusnya bukan masalah besar. Dan dari line up jujur memang agak kaget ketika sebelumnya di ACL tuh itu sebetulnya Persib juga udah mulai melakukan rotasi sedikit-sedikit ya, tipis-tipis. Eliano diganti di pertengahan babak kedua, Baros dan lain-lain gitu. Tapi di pertandingan ini ternyata pemain kunci kita William Baros itu tidak tampil dari babak pertama. Di lini pertahanan juga Federico Barba tidak tampil dari babak pertama, dan di tengah juga kita kehilangan Lucho yang disuspend juga akibat hukuman kartu itu, sehingga yang ditampilkan dengan formasi shape 4-3-3 seperti biasa itu ada Teja Paku Alam, Julio Cesar dan Matri Cardi di duet center back, Franz Putros di di fullback kanan, dan Eleanor Renders di fullback kiri. Lalu di tengahnya ini ada Tom Hai, Mark Locke dan Beginho kembali ditampilkan di posisi nomor 10 di gelandang serang, dan di depan Andre Jung di striker, Sadil Ramadhani di sayap kanan, dan Beckham Putra di sayap kiri. Jadi ini untuk pertama kalinya juga William Baros tidak tampil sebagai starting. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa William Baros itu adalah salah satu pemain yang menjadi kunci di Persib musim ini, dan dari awal musim itu selalu tampil di starting line up gitu. Jadi baru kali ini nih dirotasi William Baros dari dari babak pertama nggak dimainin dan baru babak kedua masuk gitu. Jadi ya koreksi kalau salah ya, cuman dari catatan saya William Baros dari salah satu menjadi pemain yang menit bermainnya tertinggi dan selalu tampil di setiap match Persib gitu, karena ya secara fisik, secara stamina juga dia konsisten gitu, selalu ada di peak. Dan ini kenapa tidak dimainkan, ya pasti tim kepelatihan yang lebih tahu, ada sesuatu yang membuat dia tidak siap turun di starting atau apapun, itu tim kepelatihan yang pasti lebih tahu gitu. Dan selain itu juga Federico Barba juga tidak ditampilkan dari menit awal. Ini memang mengkhawatirkan ya, Barba ini adalah kunci di center back kita. Jadi setidaknya sampai pertandingan kemarin itu ada 3 pairing center back atau pasangan center back yang pernah dipasang Persib, yaitu Julio Matricardi, Julio Barba, atau Matricardi Barba. Dan ketika yang main itu Julio Matricardi, ini rata-rata kita mengalami match yang sulit gitu ya. Kalah lawan LCS, lalu di lawan Persita juga kalau nggak salah Julio sama Matricardi deh. Nanti tolong koreksi kalau salah ya teman-teman. Dan ya kemarin Matricardi dan Julio lagi yang bermain tanpa Barba, ini juga ternyata menjadi laga yang sulit gitu ya. Jadi Julio dan Matricardi ini juga secara kaki terkuat itu dua-duanya kaki kanan, sehingga berbeda jika ketika Barba yang bermain gitu. Jadi Barbanya di kiri dan satunya lagi antara itu Julio atau Matricardi itu di kanan. Itu secara build up dari awal juga jadinya ideal gitu, karena passing range-nya juga lebih enak ketika kaki terkuatnya itu bermain di posisi yang sesuai gitu dibandingkan dengan Julio dan Matricardi. Lalu Julio dan Matricardi ini juga secara pembagian peran itu kadang suka bentrok. Dari awal kita lihat mereka saat Barba belum datang di Piala Presiden atau di awal-awal musim itu siapa yang cover, siapa yang drop, siapa yang maju saat build up itu tuh selalu bentrok gitu. Jadi kadang dua-duanya maju, kadang ada di posisi yang sama membebaskan pemain lawan yang nggak kejaga. Berbeda ketika ada Barba yang main gitu. Kalau Barba yang main itu commandingnya tuh entah kenapa lebih enak gitu. Jadi reading the game Barba ini juga lebih enak gitu. Secara speed juga Barba menang, walaupun secara fisik mungkin tidak sekeker Julio gitu. Dan Julio ini biasa selalu diturunkan ketika ada tugas-tugas marking striker lawan atau penyerang lawan yang memang perlu di marking dengan ketat gitu. Itu Julio tugasnya. Nah tapi kalau untuk menjaga zona, reading the game, menjaga struktur yang disiplin, itu komandonya tuh ada di Federico Barba gitu loh. Dan ketika Barba nggak main ini kerasa si komandonya itu kayak ada yang kurang kayak gitu. Dan di kanan Putros ini juga fokus untuk menjaga Ciro,
Dan Eliano Reinders di sebelah kiri juga menjaga Yance Sayuri gitu, yang memang secara heat map pun ini kemarin pergerakannya sangat bagus dan tidak hanya bergerak di sayap tapi banyak bergerak langsung ke tengah ke half space gitu loh. Jadi itu dari jajaran back. Memang dari awal line up juga sudah meragukan. Lalu di tengah pun kita tahu bahwa trio Tom Haye, Mark dan Lucho ini dalam 2-3 pertandingan ke belakang lagi enak, lagi solid, lagi on fire lah ya gitu. Pembagiannya juga lagi enak. Double number 8 yang ditunjukkan oleh Tom Haye dan Lucho itu juga lagi bagus gitu untuk menambah variasi serangan Persib. Dan ketika ketika absen tampil kemarin lawan Malut dan digantikan oleh Berg, ini ya kombinasi di lini tengah ini juga agak berbeda lagi nih kemarin gitu. Berguinho kita tahu memang punya kreativitas sebagai nomor 10, tapi ya kemarin pun nggak maksimal gitu. Karena di babak pertama ini Malut benar-benar langsung ngegas, benar-benar langsung melakukan pressing yang agresif, memasang garis pertahanan yang tinggi di hampir setengah lapang. Di situ Malut mulai dari Alan Jose, bola dialirkan ke Gustavo Franca ya. Itu tuh posisinya udah di dekat setengah lapang gitu, jadi sangat bebas untuk si Gustavo Franca ini memulai serangan, melakukan progresi. Nah sebenarnya tujuan progresi Malut ini juga sederhana, nggak melulu ke sayap, nggak melulu ke tengah, itu yang penting bola itu cepat nyampe ke kotak penalti Persib. Mau dengan direct ball, mau dengan umpan-umpan pendek, itu yang penting nyampe dulu ke kotak penalti Persib, dan disitulah mereka creating chaos gitu ya. Jadi menciptakan kondisi chaos di mana ya para pemain dengan agresif masuk ke kotak yang bikin Persib kewalahan gitu. Ditambah mereka melakukannya itu dengan tempo cepat. Jadi bola direct diberikan ke Ciro, diberikan ke Yance, diberikan ke Taufik Rustam, ataupun langsung ke David da Silva dan mengharapkan second ball di situ. Itu pemain-pemain Malutnya langsung maju, menyergap, mengincar second ball dan langsung membuat Persib kerepotan di situ karena mereka bermain dengan tempo yang sangat cepat gitu. Jadinya Persib kewalahan untuk berpikir gitu bagaimana cara mengantisipasi permainan Malut yang agresif itu gitu. Jadi progresi yang mereka lakukan itu enggak dengan short passing harus ke sayap kiri atau ke sayap kanan, enggak. Yang penting bola itu kemarin terlihat masuk dulu aja ke kotak penalti, baru di situ chaos untuk disergap terus gitu. Itu di fase penyerangan Malut. Nah di fase bertahan Malut pun sama gitu. Jadi ketika Persib sedang mengalirkan bola, Tom Haye belum membalikan badan, Mark Klok belum membalikan badan, itu pemain Malut tuh udah ada di belakang mereka untuk nyongkel gitu ya, nyongkel dari kaki ataupun ya memang ngedorong. Ini juga terlihat dari Gustavo Franca yang sempat membuat pelanggaran ya ke Beckham kalau nggak salah. Beckham belum sempat balik badan udah didorong, dan ya ini yang bikin Persib kesulitan gitu. Alhasil trio barisan penyerang kita, Sadil Ramdhani, Andrew Jung, dan Beckham ini seperti terisolir di depan dan ada gap antar lini yang cukup besar dari lini tengah gitu, baik itu ke belakang maupun ke depan, karena ya Malut menang jumlah di lini tengah lewat barisan pertahanan yang diset tinggi serta pressing agresif yang mereka lakukan. Itu jadi Persib dibombardir terus-menerus dengan skema-skema yang random tadi ya. Yang penting bola masuk dulu ya ke kotak penalti, mengincar second ball, tendang dari jarak jauh itu juga mereka lakukan gitu. Dan pada akhirnya terciptalah peluang pertama Malut itu dari titik putih ketika handsball ya dari Julio Cesar. Sebelumnya sebenarnya juga ada handsball yang dicek yaitu Matekardi, tapi ternyata handnya itu karena tangannya lagi di dalam jadi tidak melebarkan badan sehingga tidak dianggap handsball. Tapi apes ternyata Persib malah kena handsballnya sama si Julio Cesar. Itu beruntung penaltinya di save dengan baik oleh Teja Paku Alam, penalti David da Silva yang biasa kita tahu juga ya. Itu juga sering mengkhawatirkan kita dulu sebagai bobotoh ketika melihat David menendang penalti, dan kemarin berhasil di save oleh Teja Paku Alam. Nah sebetulnya setelah penalti itu Persib mendapatkan peluang yang sangat bersih dari blundernya Manahati Lestusen yang back pass ke belakang. Itu ternyata bolanya gagal diterima oleh Igor, gagal dikontrol oleh Igor dengan baik, dan Andre Jung berhasil 1v1 dengan si Alan Jose. Cuman sayang ini finishingnya Andre Jung malah agak ke tengah ke arah kiper ketimbang menempatkan bola ke sudut gitu ya, sehingga masih bisa tersave gitu. Dan ini peluangnya Andre Jung ini pun ternyata setelah kita cek secara stats ya, untuk XG-nya itu kecil gitu. Jadi itu kan udah peluang 1v1 yang bagus ya. Jadi harusnya XG-nya itu mendekat ke 1, tapi menurut data dari SofaScore justru ini XG-nya hanya 0,38.
Jadi ya memang mungkin ini dinilai juga dari cara Andre Jung melakukan finishing yang tidak baik gitu ya. Makanya kenapa XG-nya juga hanya tercatat 0,38 gitu. Jadi setelah peluang Andre Jung itu gagal 0-0, dan di situ Malut melakukan terus tadi ya pendekatan penyerangan yang sangat agresif dengan tempo yang cepat juga. Persib benar-benar dihajar habis, mau progresi dari sayap, di situ mereka juga menang jumlah gitu. Taufik Rustam dan Abdul Lestaluhu di kiri mengisolir Sadil Ramdhani, begitupun di sisi sebaliknya pun Yance Sayuri juga sangat disiplin untuk tracking back gitu. Di sini kita lihat heatmapnya Yance Sayuri pun aktif untuk banyak track back ke belakang. Jadi ya cukup kesulitan, ditambah lini tengah kita Tom Haye, Berginho, dan Mark Klok apalagi itu tidak bisa banyak membantu ke depan gitu untuk menambah jumlah ketika Persib melakukan serangan. Karena Persib seperti kebingungan mau megang kontrol dengan tempo yang sedang, ya bolanya cepat disergap sama Malut gitu. Mau main tempo cepat pun ya susah gitu loh. Dan di menit 25 ke atas, 25-30an itu Persib melakukan sedikit adjustment, yaitu Klok itu drop deep ya, mundur sampai sejajar dengan Julio Cesar dan Matt Ricardi, sehingga Persib seperti bermain dengan 3 back sejajar saat melakukan build up. Ini bertujuan untuk coba membebaskan Putros dan Reinder supaya bisa bantu maju juga gitu, menambah jumlah di flank, karena terlihat Putros sama Eliano pun agak maju sedikit gitu, tapi ini pun masih gagal gitu, karena ya itu tadi kecepatan pemain Malut ini terutama saat counter nggak bisa kebendung. Jadi mau nggak mau ya Putros sama Renders juga mundur lagi gitu untuk menjaga kedalaman supaya nggak dihajar di sayap gitu. Jadinya ya semakin terisolir gitu Sadil sama Beckham di depan, apalagi Andre Jung. Kewalahan Persib menambah Mark Klok sejajar di back pun itu juga ternyata berimbas negatif ya, terutama ketika saat Persib mau melakukan transisi, karena kita tahu kalau Mark Klok ini juga selalu menjadi inisiator Persib saat counter attack. Nah kemarin jadinya ketika dia mau menginisiasi counter attack itu, starting point dia bergerak tuh malah dari dalam, dari kotak penalti gitu, dapat bolanya itu, jadi dia harus dribble dulu keluar ke area tengah, dan di situ udah direbut lagi sama Yance. Di sini momen dimana terjadinya gol pertama dan momen terjadinya intrik ya, clash, dimana di situ Yance hampir refleks gitu ya ketika dijatuhkan oleh Klok, yang hampir ada gestur nonjok gitu kepada Mark Klok, walaupun memang nggak terjadi juga, cuman itu hanya gestur refleks yang terjadi kontroversi juga di situ, terjadi kecaman juga terhadap Yance. Cuman ya jangan sampai apapun yang terjadi ada rasisme yang dilontarkan ya kepada Yance, kepada siapapun gitu, walaupun memang gesturnya Yance kemarin memang tidak terpuji. Nah tetapi kita balik lagi ke pertandingan, ini adalah momen dimana terjadinya gol pertama gitu. Jadi Klok yang ingin mencoba menginisiasi counter attack, bolanya berhasil di counter press sama Yance Sayuri dan terjadi pelanggaran, dan set piece dari Malut menghasilkan kemelut yang membuat sundulan dari Igor ya, itu yang berhasil mencuri. Sebenarnya sundulannya pelan gitu dan kena tangan Teja juga ya, cuman karena ini posisinya juga udah chaos dan hasil dari bombardir mungkin udah nggak fokus juga untuk menjaga Igor, dan Teja pun sepersekian detik salah langkah gitu saat menangkap, jadi walaupun bolanya kena itu tetap meluncur dengan pelan ke gawang Persib dan 1-0 untuk Malut gitu. Jadi berawal dari counter pressnya Yance terhadap Klok, yang memang Klok kalaupun mau melakukan umpan direct pun ya kemarin sebetulnya bisa gitu, cuman kan biasanya kita kalau mau menginisiasi counter attack biasanya Klok lari dulu gitu, cuman bedanya kemarin starting point larinya itu ya malah dari kotak penalti, karena tadi Klok lagi sejajar 3 back dengan Julio dan Matt Ricardi gitu, alih-alih dia seperti biasanya mah kan larinya itu dari area gelandang bertahan seperti itu. Nah lalu setelah tertinggal 1-0, Persib mencoba bermain sedikit lebih terbuka, melakukan progresi dengan sabar, tapi Malut juga masih melakukan pendekatan yang sama, fisikal banget gitu, dan Persib masih belum bisa mendapatkan kontrol di lini tengah, sampai akhirnya di fase transisi bertahan ya, Persib melakukan back pass ke belakang, mencoba untuk memancing pemain Malut untuk keluar gitu ya. Dan memang terjadi di situ ada 3 orang pemain Malut yang pressing gitu ketika Persib melakukan back pass gitu, dan di sini terjadi petaka di mana umpan back pass kepada Teja ini udah keburu di press dan mungkin ketenangannya juga terganggu, mencoba membalikan bola ke Eliano, dan di sini Eliano kepleset gitu, bola berhasil direbut lagi sama pemain Malut sama David Da Silva,
kalau nggak salah ya, lalu ke Ciro membawa bola sampai ke kotak penalti dan langsung melakukan finishing dengan baik gitu, karena Teja pun posisinya udah nggak steady gitu ya untuk bisa menyelamatkan tendangan dari Ciro itu juga berbahaya. Dan lagi-lagi peluangnya itu juga terjadi karena posisi pressing, posisi Persib yang lagi nggak siap juga untuk di-press gitu. Jadi selalu dari pressing, dan kita tahu juga kalau ditarik ke match-match sebelumnya, Persib ini juga memang konsentrasinya selalu drop ketika melawan tim yang bisa membombardir penyerangan 1, 2, 3, 4 kali serang gitu. Siklus serangannya itu berulang terus sampai akhirnya di serangan ketiga, serangan keempat konsentrasinya menurun dan Persib berawan kebobolan gitu loh. Itulah, jadi 2-0 untuk Malut menutup babak pertama secara mental drop. Persib di sini memasukkan langsung ya di babak kedua itu menggantikan Klok oleh William Barros, dan Federico Barba juga di sini masuk menggantikan Sadil Ramdhani. Jadi ada penyesuaian juga yang dilakukan oleh Igor Tolic, yaitu Putros yang digeser ke posisinya Klok di nomor 6 dan Eliano digeser menggantikan Putros di fullback kanan dan Federico Barba bermain di fullback kiri gitu. Sementara Julio Cesar dan Mate Cardi masih tetap bermain di center back gitu. Sempat melakukan menciptakan peluang Persib di awal-awal babak pertama melalui William Barros gitu, ketika ada crossing dari sisi kiri ke William Barros yang memang disundul dengan baik tapi masih bisa di save oleh Alan Jose, dan bola rebound sempat mengarah kembali ke William Barros tapi tendangannya miskick gitu ya William Barros itu. Nah ini selain miskick yang terjadi, peluang ini sebetulnya dari babak pertama juga sudah banyak terjadi salah passing, salah kontrol, salah pengertian, salah positioning dan lain-lain yang memang error-error yang jarang terjadi gitu ya ketika Persib sedang dalam kondisi yang prima. Jadi kemarin itu ya rata semua, mulai dari Teja, Eliano juga yang kita tahu punya stamina yang sangat baik, kemarin ya kita lihat kecapean dan banyak melakukan kesalahan gitu. Terlepas dari itu, kondisi lapangan kemarin juga baik untuk Persib maupun untuk Malut, memang sering banget kepleset gitu. Cuman bedanya Persib sama Malut, kalau Malut kepleset di momen-momen yang masih bisa dihandle, sementara kalau Persib kepleset di momen-momen kunci saat lagi nyerang, saat tinggal melakukan finishing, melakukan final pass gitu, atau melakukan crossing, atau sedang lagi kontrol bola kepleset jadi bisa direbut gitu. Jadinya kemarin sangat kelihatan lapangan itu tidak dikuasai juga oleh Persib gitu, kondisi lapangannya kayak gitu. Nah peluang emas yang terjadi bagi Persib itu mungkin hanya di William Barros tadi ya, yang dari sundulan, setelahnya banyak bermain terbuka tapi belum banyak menghasilkan peluang-peluang yang oke, dan secara penyerangan pun Persib buntu. Sementara Malut banyak melakukan perubahan, masuk Terone Del Pino gitu, masuk Safruddin Tahar, Freds Butuan juga masuk. Ini seger gitu untuk Malut itu tetap bermain dengan pendekatan yang sama seperti di babak pertama, agresif pressing, bermain direct ball, langsung ke kotak penalti, dan mereka tidak ragu juga untuk melakukan pressing yang tadi gitu, bisa yang membuat Persib tidak bisa pemain-pemain Persib tidak bisa membalikan badan saat melakukan build up. Itu masih sama dilakukan babak pertama, babak kedua nggak ada capeknya untuk Malut. Jadi Malut tampil dengan spirit yang lebih besar dibandingkan Persib, yang membuat mental pemain Persib di pertandingan ini juga cukup ngedrop gitu. Oke, secara statistik sendiri Persib di sini hanya total melakukan 10 tendangan ya. 10 tendangan dengan on targetnya 5 gitu, sementara Malut total melakukan 21 tendangan dengan on targetnya 10 gitu. Jadi ini cukup timpang ya, kita juga dari statistik ini juga udah terlihat bahwa mana tim yang lebih agresif gitu. Lalu untuk shoot inside box-nya juga Malut ini tercatat 13 ya, dari tadi 21 totalnya itu ada 13 shoot-nya itu terjadi di dalam kotak penalti gitu. Sementara Persib ini hanya 8 dari total 10-nya ini terjadi di dalam kotak penalti, tapi ya tidak menjadi peluang yang bagus gitu. Nah, ini jadi itulah mungkin review untuk pertandingan melawan Malut. Bukan pertandingan yang baik untuk Persib ya. Dan tadi alasannya juga sudah disampaikan cukup logis oleh tim kepelatihan dan Tom Hayo sendiri, bahwa kecapean ini, burnout ini juga menjadi alasan mereka
mengalami performa yang buruk, dan kita harapannya ke depan tim kepelatihan mulai evaluasi manajemen rotasi pemain ya. Banyak pemain-pemain yang belum dicoba seperti Dewangga, Febri Haryadi kemarin juga yang ditampilkan justru ya malah memberi angin segar walaupun tidak banyak peluang yang bisa dia ciptakan, tapi secara tenaga, secara spirit berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang terlihat lebih kecapean gitu. Masih ada Hamra juga gitu, kita coba pairing CB baru ya, jangan Julio Matrikardi, mungkin nanti bisa ada Julio Dewa atau Hamra dengan Barba dan lain-lain, jadi tidak terpaku harus Julio Matrikardi terus yang ya ini kritik ya gitu. Dengan tampilnya mereka ini kita juga belum mendapatkan hasil yang baik gitu. Next match melawan Bayangkara FC, punya jeda waktu 1 minggu yang mana ini ideal untuk Persib balik recharge, on shape lagi, recovery lagi semuanya sampai fitnessnya membaik, dan secara mental juga semoga bisa cepat bangkit gitu untuk melawan Bayangkara nanti. Karena lawan Bayangkara ini juga kita balik di main di home sebelum setelah lawan Bayangkara kita akan di lawan Persib, lawan PSM juga di menjelang akhir tahun gitu. Jadi ya ini laga yang 2 laga ke depan kita jangan sampai kepleset untuk menutup tahun 2026, untuk menjaga poin dengan Borneo juga, karena ketika kita kepleset dan Borneo bisa memenangkan pertandingan ini bisa menjadi bekal mental yang kurang baik ya untuk teman-teman di tim gitu. Karena kalau kita bisa terus menjaga jarak klasemen ini, kita bisa menatap 2026 dengan optimis untuk bisa meraih tripit juara Super League seperti itu. Oke, segitu dulu aja reviewnya untuk melawan Malut ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Mohon dikoreksi, jangan lupa untuk di follow sosial media @matapersib, jangan lupa untuk juga di subscribe di YouTube Mata Persib, dan ramein kolom komen diskusi mengenai pertandingan Persib melawan Malut ini seperti apa menurut pandangan teman-teman semuanya, dan kita ketemu lagi di review match selanjutnya. Hidup Persib!